Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hibudiarti dari Prodi Manajemen semester 5 dengan NIM 28920500001. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini untuk melengkapi tugas UAS pada mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Bapak Muyono SHMM. Di video ini saya akan menyampaikan mengenai manajemen pasar uang dan modal syariah. Yang pertama, di sini ada pengertian pasar uang syariah. Pasar uang syariah atau bisa disingkat dengan PUAS adalah pasar yang memperdagangkan surat berharga yang diterbitkan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek. Jangka pendek ini yaitu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Untuk mobilisasi sumber daya jangka pendek dan memanage likuiditas secara efisien dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah. Barang yang ditransaksikan adalah secari kertas berupa surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu juga. Surat-surat berharga yang diperdagangkan di dalam pasar uang bervariasi. Dapat surat berharga yang berjangka kurang dari 1 tahun sampai dengan surat berharga yang berjangka 5 tahun. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar aktiva keuangan yang diperdagangkan di pasar uang adalah surat berharga yang berjangka kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada perbedaan antara pasar uang syariah dengan pasar uang konvensional. Pasar uang syariah tidak mendasarkan transaksinya pada suku bunga, tetapi pada pola bagi hasil. Sedangkan pada pasar konvensional, mendasarkan transaksinya pada suku bunga. Lalu pada syariah, peserta meliputi bank syariah dan juga bank konvensional. Sedangkan bank konvensional hanya terdiri dari bank konvensional itu saja. Lalu syariah, peranti yang digunakan adalah sertifikat IMA atau sertifikat mudharabah antar bank, sedangkan konvensional yang digunakan adalah promes atau promissory notes. Lalu pada syariah, IMA hanya dapat dialihkan 1 kali, sedangkan pada konvensional, promes dapat berulang-ulang selama belum jatuh tempo. Lalu perbedaan yang kelima, pada syariah, dalam perhitungan imbalan peranti utama, pasar uang syariah tidak mengikutkan komponen bunga, sedangkan pada konvensional, bunga merupakan komponen utama perhitungan imbalan. Lalu pada pasar uang syariah, resiko lebih kecil dan bertransaksi, sedangkan pada konvensional, resiko lebih besar dalam bertransaksi. Lalu perbedaan terakhir pada syariah, IMA tanda penyertaan modal, sedangkan pada konvensional, negotiable instrument. Selanjutnya ada tujuan pasar uang syariah. Tujuannya ini adalah untuk memberikan alternatif baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya sesuai dengan syariat Islam. Adapun manfaat dari pasar uang syariah. Manfaat yang pertama adalah perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Lalu sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Selain itu juga penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek dan juga sebagai perantara bagi investor luar dalam menyalurkan kredit jangka pendek pada perusahaan di Indonesia. Setelah pasar uang, di sini ada pengertian pasar modal syariah. Pasar modal atau capital market merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan produk. Dengan kata lain, pasar modal merupakan tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan surat berharga. Sedangkan pasar modal syariah secara sederhana merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi yang terlepas dari hal-hal yang dilarang. Lalu di sini ada persamaan dan juga perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Persamaannya adalah struktur pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional sama. Konsep penerbitan obligasi, reksadana, dan instrumen lainnya selama mengikuti prinsip-prinsip syariah juga sama.
Sedangkan perbedaannya antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah adalah khusus masalah syariah yang tercermin pada produk, akad, dan juga mekanisme transaksi. Selanjutnya ada fungsi pasar modal syariah. Fungsi yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditas. Lalu yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Lalu fungsi yang kelima adalah memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Dan yang terakhir di sini ada pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal syariah. Pihak pertama ada emiten. Emiten adalah badan usaha atau perseroan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman kepada para investor di bursa efek. Lalu pihak kedua ada Badan Pelaksana Pasar Modal. Badan Pelaksana Pasar Modal ini adalah badan yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk mencoret emiten dari lantai bursa, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan pasar modal. Lalu pihak yang ketiga ada bursa efek. Selanjutnya ada perantara emisi. Perantara emisi ini adalah perantara yang menjamin penjual emisi sehingga apabila dari emisi wajib membeli atau sementara waktu sebelum laku agar kebutuhan dana yang diperlukan emiten terpenuhi sesuai dengan rencana. Pihak kelima adalah perantara perdagangan efek. Efek yang diperdagangkan dalam bursa hanya boleh ditransaksikan melalui perantara, yaitu melalui maklar dan juga komisioner. Lalu yang keenam ada investor. Investor ini adalah pihak yang menanamkan modal dalam bentuk efek di bursa dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.